Well, dengan gue Bila, kali ini di konten Squad Culinary ada suasana lain. Biasanya kita ngonten di daerah Bogor atau Puncak, tapi hari ini gue ada di MNC Tower. Tepatnya hari ini gue mau lunch dengan salah satu presenter senior. Dengan siapa? Mau tahu keseruannya? Ikutin gue terus yuk! Balik lagi dengan gue Nabila. Kali ini gue ada di Central Point. Hari ini gue ada kedatangan guest star. Ini dia bintang tamunya hari ini. Halo Nabila. Halo Mas Abe, apa kabar? Baik, thank you sudah diajak join dengan Culinary Squad ya, atau Squad Culinary. Squad Culinary yang hebat-hebat dan orangnya kece-kece. Asik. Kita yang makasih banyak Mas Abe, maksudnya udah nyempetin waktu nih di sela kesibukannya yang padat banget. Ya, thank you udah datang sampai nyamperin ke dekat studio kita di Kebon Siri di MNC. Gimana? Nah, Mas Abe, ini ada beberapa pertanyaan nih dikit. Mas Abe kan asli dari Medan nih. Ya. Dari Medan, khasnya itu makanan favorit Mas Abe apa sih? Oke, langsung to the point ya. Kuliner dari Medan ya. Kuliner, Oke, sebelum bicara kuliner kita bicara asal-usul dulu ya. Oke. Jadi aslinya saya bukan dari Medan. Jadi Medan itu adalah ibu kota dari Sumatera Utara. Oke. Jadi literally gue itu bukan anak Medan sesuai dengan lagu-lagu yang kayak anak Medan pernah dengar kan ya? Nah, gue punya istilah Batak tembak langsung. Jadi Batak tembak langsung itu istilah orang-orang yang bukan dari kota Medan, bukan anak metropolitannya Sumatera Utara, gitu ya. Tapi dia langsung merantau ke Pulau Jawa. Ada yang ke Bandung, ke Jogja maupun ke Jakarta gitu. Jadi saya itu tinggal di kampungnya masih jauh dari kota Medan, sekitar 5-6 jam dari kota Medan. Saya lahir di Pematang Siantar. Kemudian saya besar tumbuh di satu desa kecil namanya Sidamanik di Kabupaten Simalungun, hanya jarak 20-30 menit dari kota Pematang Siantar. Kemudian saya kuliah di Bandung dan kerja di Jakarta seperti ini. Jadi balik lagi, kalau kita sudah ngomongin asal-usul, barulah kita bicara kuliner sekarang ya. Baru masuk ke kulinernya nih. Oke, bicara soal kuliner, apa dulu nih? Yang berat-berat atau yang ringan-ringan dulu nih? Kuliner dari yang berat dulu deh sebelum ke yang ringan. Oke, kalau yang berat-berat ya, udah nggak rahasia lagi kalau kota Medan itu, Nabila, itu adalah kota yang kaya akan kuliner. Bahkan sekarang itu wali kotanya ingin menghidupkan kembali Medan sebagai the kitchen of Asia gitu ya. Jadi dapurnya Asia. Ya. Jadi di sana memang banyak sekali makanan dengan ciri khas, utama ciri khas yang terkenal di sana makanan Melayu. Di sana itu makanan-makanan yang enak sekali ya. Dia aromatik, dia banyak varian-varian rasa gitu ya. Utamanya seperti udang, kemudian juga di sana ada berbagai varian sayur mayur yang dimasak misalnya mirip-mirip seperti lodeh, tapi kita lebih sayur daun ubi tumbuk misalnya. Itu salah satu daun singkong yang ditumbuk gitu ya. Ditumbuk itu artinya digiling ya, digiling pakai masih penggilingan yang cara tradisional. Kemudian juga dia dimasak dengan santan dan itu makanan favorit saya. Itu adalah sayur mayur favorit saya itu, yang namanya sayur daun ubi tumbuk, daun singkong gitu. Jadi sangat jarang ditemukan di Jakarta dan mungkin orang-orang yang asli Medan dan sekitarnya termasuk asli Sumatera Utara tahu sayur itu gitu. Termasuk sayur tauco. Tauco juga ya? Wah, ini sayur favorit saya nih. Kita masih bicara soal sayur ya. Jadi sayur tauco yang biasa dimasak dengan bumbu kacang bumbu kacang. Enggak. Dia nggak kacang, tapi ada olahan kacang-kacang juga di situ. Ya? Tapi memang dia agak pedas dan cocok sekali lah dimakan sama nasi panas, dan termasuk dengan lauk yang legendaris dari kota Medan, yaitu Tri Medan. Tri Medan gitu kan? ya, itu saya juga favorit sih, sering makan. Waduh, itu saya masih ingat ya. Tri Medan itu harganya nggak semahal ini dulu. Ya. Saya dengar harganya sekarang sudah di atas 100-an ribu untuk per kilo gitu ya. Betul. Dulu itu hanya nyampe 20 sampai 30 ribu zaman saya masih sekitar
SMA dulu ya, duduk di bangku SMA atau baru-baru masuk kuliah gitu. Tapi sekarang memang saking orang tahu betapa enaknya olahan teri Medan, dimasak dengan bumbu kacang, dimasak dengan sambal, diaduk begitu ya. Waduh, kriuknya. Sekarang sebenarnya nggak cuma teri Medan yang berupa ikan asin ya masuknya ya. Itu juga lebih harganya lebih mahal. Nah, ini sudah ayam. masuk. Sudah masuk kita bicara kuliner. Ada sajian kuliner juga. Sambil ini apa nih? pempek. Ini pempek. Nah, ini dekat-dekat dengan kita juga Iya ini. kan? Wong Kito Galo ini yang makan pempek nih ya. Nah, ini roti bakar ya. Roti bakar ya lumayan lah. Ya roti bakar pakai meses dan keju dan ada potongan stroberi. Ini menu-menu yang nggak bisa ya berarti lagi diet. nggak apa-apa. Karena saya belum makan berat juga hari ini. Oke. Kebetulan sudah diet, nanti bicara diet. Ya, Nah, nanti. ini masih bicara kuliner ya. Oke. Sambil bicara bisa disantap. Ya sambil Bisa ya? Ya. Oke, kita sambil ngobrol, kita sambil santap makanan di sini. Saya ambilkan buat Nabila. Iya, makasih banyak Mas Abek. Oke. Saya ngambilin. Oke, ini kita langsung cobain. Ini dia Pempek pempek Palembang. Udah pernah ke Palembang? Palembang udah sempet sih. Dulu kan Udah pernah? dulu sempet dinas sih kerja di salah satu BUMN lah. Oh ya? Terus dinas di sana tuh kurang lebih 6 bulan gitu. Oh. Jadi beruntung. udah bukan pernah lagi sempet stay. Udah sempet Serius? stay. Lama ya? Serius. Lama? 6 bulan lah kurang lebih. Oh. Oke. Oke Mas Abe. Nabila lebih beruntung. Udah pernah jalan ke Palembang, kalau saya belum pernah. Mas Abi sendiri belum pernah ke Palembang? Belum pernah ke Palembang, tapi menikmati cita rasa Palembang sudah pernah. Oke. Ini cita rasa Palembang kan memang Enak-enak ciri khas. ya. Tapi bicara cita rasa Palembang ya, Heeh. ini kalau bicara kejujuran ya, orang-orang, aku meyakini kayak orang-orang kampung kayak aku ini sebetulnya, makan pempek ini kan olahan ikan ya. Heeh. Sebetulnya awal tuh nggak cocok di lidah. Oke. Karena kenapa tuh? karena kita lebih suka yang aromatik, olahan dari seafood Seafood, ya. ikan, atau kemudian makanan santan dan sebagainya gitu ya. Kalau ini kan memang olahan ikan, terus kemudian dia dikasih kuah kayak gini ya. Bumbu kuah kayak gini ya. Lumayan. Ya kita lebih senang makan yang lain mungkin, tapi lidah itu kan menyesuaikan ya. Jadi seiring berjalannya waktu, Lama-lama terbiasa lama-lama terbiasa. menikmati. Karena kita juga melihat bahwa ini kan cita rasa Nusantara kan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut menghargainya dengan cara membiasakan lidah kita menikmatinya. Menikmatinya kan. Gitu. Jadi ini dia kan salah satu makanan terenak menurut saya. Sekarang karena sudah bisa merasakannya dan termasuk yang asli Palembang saya sudah pernah coba. Saya pernah sekali dikirim oleh salah satu pejabat ke rumah dan itu enak banget sih. Saya lupa Apaan itu tuh? namanya. Pempek Palembang. Pempek Palembang. Iya. Tapi ori dari Palembang. Ori dari Palembang. Dia bawa dia kirim sampai ke rumah dan saya buka kardusnya, saya makan, waduh, itu enak banget. Makasih Pak. Nah ini dia. Makasih ya. Ya. Ya karena memang beda sih biasanya yang kita temuin di restoran-restoran yang bukan asli Palembang ya. Iya. Itu rasa ikannya yang beda biasanya. Kalau menurutmu ini gimana? Kalau dari tekstur sih oke. Cuma kalau dari rasa ikan menurut gua sih kurang. Kurang berasa. Menurut Mas Ade gimana nih? Ini terlalu jujur. Nanti kita digusur nih sama yang punya tempat. Kalau menurut aku ya lumayan dan belum istimewa. Udah tadi. Ya, kurang istimewa. Mas Abe juga punya komunitas anak Batak elegan ya. Oh iya, Nah, betul. itu tuh maksudnya aktif di apa sih Mas Abe? Komunitas Waduh. itu. Ini kita langsung ngomongin komunitas nih ya. Ini komunitas nih, sambil makan santai. Komunitas kuliner, kemudian juga komunitas Aku Batak Legan Iya. gitu ya. Jadi gini, sebetulnya komunitas Aku Batak Legan itu saya cetuskan dengan dasar pemikiran dan ketakutan tergerusnya nilai-nilai kultur Batak dalam diri muda-mudi Batak yang sudah lama tinggal di kota metropolitan. Oke. Artinya mereka yang sudah lama merantau, kemudian mereka punya keturunan di sini, sehingga pada akhirnya anak, cucu, dan generasi mereka sudah tak lagi mengemban, sudah tak lagi melestarikan yang namanya kultur dan adat Batak. Iya, iya. Sederhananya begini, kalau orang Batak itu kan ada ikatan kekerabatan. Misalnya Silaban aku. Ya. Aku kan namanya Abraham Silaban. Heeh. Satu kali ketemu dengan orang yang juga namanya Silaban. Tiba-tiba dipanggil Horas. Horas itu kan panggilan halo, dengan orang Batak. Itu benar. Kemudian dipanggil Horas Lae. Nah, saya langsung kaget. Itu dipanggil Lae gitu. Iya. Nah, Lae itu semacam hula-hula dalam Batak. Dan
Kalau silaban dengan silaban itu bukan hula-hula, itu namanya dongan tubuh. Hula-hula itu adalah garis keturunan yang mengikuti dari ibu kita. Misalnya ibu saya kan marganya atau borunya tepatnya, dia adalah Malau. Nah, kalau ada orang yang Malau, misalnya saya ketemu dengan ada satu laki-laki yang bermarga Malau, dia panggil saya Lai, itu tepat, itu benar. Tapi kalau misalnya ada orang yang manggil saya dengan satu marga, silaban dengan silaban panggil saya Lai, nah itu justru saya tersinggung. Bahkan sampai ada umpatan yang namanya Dale istilahnya. Dale itu orang-orang yang sudah nggak tahu diri, udah lupa dari keturunannya mereka gitu. Jadi itu yang hal yang paling sederhana sebetulnya. Seharusnya dipanggil Apara dan dia panggil Lai, dan ini kekhawatiran saya sebetulnya. Yang paling sederhana aja kita sudah nggak bisa lestarikan, apalagi kita bicara soal bagaimana kultur pernikahan, bagaimana kultur kekeluargaan ini dijaga. Begitu. Dan dari kekhawatiran inilah saya ingin mencetuskan satu komunitas yang ingin melestarikan kembali budaya itu. Tapi kita paham ada ganjalan di dalamnya, bahwa anak-anak muda yang sudah tinggal di Jabodetabek misalnya ya, mereka sudah nggak menganggap penting lagi itu namanya kultur. Ya buat apa gitu loh, nggak relate ke gue gitu kan anak-anak sekarang gitu ya, buat apa sih gitu kan. Karena sering zaman sih mereka lebih ke lifestyle. Of course, they speak English better than bahasa, apalagi mereka bicara dengan bahasa Batak. Most of them udah nggak bisa lagi pakai bahasa Batak gitu ya. Apalagi mau melestarikan kultur, lah itu udah jauh sekali gitu loh. Udah nggak ngerti saya bahasa Batak gitu ya. Itu paling sederhana kan. Bagaimana kita memahami kultur adalah bagaimana kita memahami bahasanya dulu gitu loh. Saya punya marga silaban di belakang nama saya, dan saya tahu itu adalah garis keturunan yang saya harus lestarikan, dan itu adalah tanggung jawab saya juga untuk memastikan bahwa keturunan saya berikutnya juga mendapatkan wawasan kultur yang saya turunkan kepadanya gitu ya. Dan kekhawatiran tadi balik lagi, mereka itu mencoba untuk melupakan kultur itu dengan alasan bahwa udah nggak relate kan, gitu loh. Toh juga kita udah perkembangan zaman, kita bahasa Inggris aja, kita tinggalkan kultur yang nggak penting kayak gitu. Kiblatnya lebih ke lifestyle. Betul. Dan ada lagi anggapan bahwa Batak itu adalah komunitas yang eksklusif, nggak melebur dengan komunitas lainnya gitu loh, hanya mau berteman dengan itu saja. Itu yang saya dengar juga begitu sih. Tuh kan, bener kan? Jadi katanya sih kayak berkubu-kubu gitu ya. Padahal aslinya nggak begitu kan? Nah, itu dia. Jadi semacam ada komunitas yang eksklusif, komunitas eksklusif yang nggak bisa melebur dengan komunitas lainnya. Ada sekat-sekatnya gitu loh. Nabila asli mana? Saya asli Padang. Asli Padang. Nah, Nabila asli Padang. Nabila sendiri merasa ada yang tersekat nggak di antara kita ngobrol kayak gini? Nggak ada batas-batas, nggak ada. Kan? Aja. Nah itu dia, itu yang kita mau kedepankan. Jargon aku Batak elegan, bahwa seharusnya anak-anak muda itu harusnya lebih elegan. Anak-anak Batak bangun komunitas kultur dengan cara kekinian, dengan cara elegan, sehingga tidak ada kesan bahwa orang yang bukan Batak nggak bisa bergabung dengan mereka, nggak bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi mereka juga ikut untuk melestarikan budaya dengan cara bahwa ini orang-orang Batak ini elegan, dan ini relate dengan kehidupan gue, dan gue mau melakukan ini sebagai bentuk satu, gue cinta budaya, yang kedua ini relate dengan hidup gue. Lanjut ke komunitas tadi Mas Abe. Secara visual nih yang gue lihat, kalau ngelihat Mas Abe tuh lebih ke generasi milenial, nggak kelihatan tuh yang sangar-sangar itu udah nggak ada. Sangar. Maksudnya buat emang Batak tuh sangar-sangar ya? Mostly. Masa? yang saya temuin ya, yang gue temuin. Nih punya pengalaman masa lalu dengan pria Batak nih nampaknya. Pernah ya? Enggak sih, beberapa problem di kantor dulu kayak gitu. Iya. Kalau personal nggak pernah. Berarti Nabila belum menemukan satu dari keanggotaan Aku Batak Elegan. Nah, nanti kalau mau kenalan dengan komunitas Aku Batak Elegan sambil makan kayak gini, nah supaya semuanya makin longgar lah, makin santai kalau bicara. Kalau Batak tuh nggak semuanya begitu, tapi banyak kok yang santai, yang elegan, lebih terlihat berpendidikan. Kayak Mas Abe kayak gini. Nah gitulah. Gimana Nabila, makanannya mantap? Enak. Untuk ini mau cobain nggak itu roti? Ya, oke. Mas Abe nggak masalah kan? Dengar-dengar sih lagi diet nih. Gimana? Lagi diet itu sama dengan jaga makan ya? Iya. Jadi ada dua arti dari jaga makan. Satu, jaga makan untuk benar-benar untuk menjaga bobot tubuh. Satu lagi, jaga makan untuk ini dijaga supaya buat makan sendiri gitu. Jadi supaya nggak diambil sama orang lain. Nggak mau diminta ya? Oke, silakan. Oke.
Kita harus menjaga makan. Hari ini kita menjaga makan dari siapapun supaya tidak diambil dan kita jagain masukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Mari, Nah, ya. karena Mas Abe lagi diet, gua kan nggak tahu nih porsinya seberapa besar. Mas Abe yang potong deh. Takut Oke. salah nanti kan, Oh, karena porsi nggak dietnya nggak tahu apa-apa. nih. Ini kan coba-coba aja ya. Ya. Maksudnya yang penting kita rasain ya. Ini Nah. namanya roti ya. Roti. Kamu sendiri suka roti, Nabila? Roti paling buat breakfast aja sih. Breakfast ya? Oh, udah jarang. Ya. Kalau aku terus terang aku bukan pecinta roti. Dan kuliner hari ini adalah kuliner yang kesukaannya. di luar cita rasaku. Cita rasa Mas Abe. Ini kita tantang Mas Abe makan. Tapi tadi pempek aku suka. Tapi yang aku terkesan sama pempek yang dikirimin ke rumah. Nanti aku akan cari tahu lagi tuh pempeknya Pempek namanya. mana? Itu enak banget. Itu enak banget. Boleh ya? Kita cobain aja langsung ya. Oke, lanjut Mas Abe. Aduh nih, udahlah gaya barbar aja lah makanin. Makan barbar. Ayo. Gimana rotinya? Nah, lumayan lah. Berarti Mas Abe kalau diet gitu udah sama sekali nggak makan kayak gini kan ya? Diet karbo. Enggak juga sih. Nggak juga. Enggak. Jadi memang yang diatur proporsi makannya aja. Porsinya aja. Iya. Karena Ini dulu termasuk karbo kan ya? karbo ya. Dan aku tahu bahwa hari ini aku belum makan karbo. Oke. Jadi pun kalau makan karbo tadi mungkin nasi uduk sedikit cuma 3 sendok gitu ya. Oh, Tapi iya. tambah lagi nih ya lumayan. Ada gramnya lah ya, ukuran gramnya gitu. Ya berhitung dalam hati aja. Iya, dalam hati. Iya. Tapi luar biasa loh perubahannya. Karena gue liatnya dulu ya Mas Abe. Begitu ketemu sekarang gila udah berubah drastis banget. Iya, 11 kilo. Jadi 11 kilo. aku memulai menjaga makan dalam arti sesungguhnya Hah? adalah ketika menyadari diriku sudah nyampe di bobot 85,3 kg. Nanti boleh dilihat perbandingannya ya. Jadi saat itu udah merasa jas juga udah sesak lagi mau siaran. Kemudian juga kalau diajak olahraga juga sudah agak berat kalau lari kan. Dan udah gak nyaman karena baju sudah merasa sempit ya semua ya gitu. Jadi berpikirlah pada akhirnya untuk ini harus diselesaikan. Nah, beberapa kali mencoba untuk dari diri sendiri dengan cara natural gitu ya. Artinya natural itu ini inisiatif untuk jaga makan gitu ya. Ternyata nggak begitu efektif. Nah, ada beberapa teman yang menawarkan untuk memberikan konsultasi dari sisi medis ya, dari sisi nutrisi dan gizi. Akhirnya saya memilih untuk menerima satu tawaran dari Dr. Ferry namanya. Ya. Dia punya klinik namanya Natura Derma. Nah, klinik inilah yang membantu saya untuk akhirnya menurunkan bobot badan. Ya. Dengan cara suntikan metabolisme dan juga dengan cara mengubah pola makan dengan pola makan yang lebih teratur, lebih sehat gitu, dan mengubah porsi makan Porsi juga makan, gitu ya. loh. Jadi saya juga orangnya memulai sesuatu itu kan nggak mau tanggung-tanggung ya. Saya punya prinsip gini. Saya harus memulai sesuatu itu meskipun perlahan, tapi hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Perlahan tapi hasil sesuai dengan diharapkan. Jadi benar-benar dibarengi dengan ketekunan. Jadi Serius, tekun, hasilnya itu. juga sesuai ekspektasi ya. betul, nggak hanya pola makan. Akhirnya aku ikut bantu olahraga juga, Nabila. Nah, Iya lama sih, kemudian akhirnya bisa. Karena gini dulu Mas Abe, gue juga waktu kuliah itu sempat di 70 kg. Oh iya? Serius. Sekarang tuh cuman 45 paling gede ya, paling gemuk. Wow. Itu juga sama, dari mulai lulus kuliah, begitu bekerja tuh saya juga ikutin diet karbo gitu. Oh, keren dong. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih jaga makan? Kalau nasi sih yang dikurangin, yang lainnya Oke. ya dikurang dikit-dikit lah. Ada day cheating. Oke. Ada day cheating. Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana yang namanya squad culinary ini bisa menjaga makan kalau pada akhirnya konten-kontennya adalah tentang konten makanan gitu ya? Karena dibarengin dengan olahraga tadi, Mas Abe. Oh, olahraga apa? Saya nge-gym tiap hari. Wow, hebat. Gitu, mungkin itu yang bikin badan tetap segini. Keren. Dan kadang juga nasi sih itu yang paling dikurangin. Oh gitu. Breakfast udah nggak pernah makan nasi. Mantap. Keren. Belum lama ini aku ke Taman Safari. Oke. Ya, jadi aku seneng kalau ngajak. Kebetulan aku punya anak kan. Usianya 1,5 tahun. Sekarang 1,5 tahun. Jadi pengalaman terakhir itu kita jalan ke sana. Dan kesalahan kita waktu itu adalah kita nginep di salah satu hotel yang lumayan ternama tapi di kota Bogornya. Oke, jadi Jadi jauh waktu gitu kita jalannya. jalan ke sana waktu libur Natal ya,
waduh, dari Kota Bogor sampai ke Taman Safari kita menghabiskan hampir 3 jam perjalanan, hampir 4 jam bahkan. Waduh, sedih sekali. Tapi itulah ya puncak kayak macet. Jadi memang kita ke sana hitungan jari lah ya. Mungkin setahun itu mungkin paling 3-4 kali lah. Gitu. Nggak yang every weekend gitu, nggak. Tapi kalau kita jalan pasti ke Taman Safari aku ngajak anakku karena senang kan di sana banyak hewan-hewan. Buat anak-anak dan mereka dia juga banyak melihat apa? Banyak melihat hewan-hewan dan edukasi lah buat dia gitu. Mas Abe, ada nggak restoran yang sering dikunjungin pada saat ke sana? Misalnya spesifik nih satu restoran itu aja setiap ke Bogor, ke daerah sana, atau random aja coba restoran di sana? Mostly sih random sebenarnya. Tapi yang berkesan sih ada. Apa namanya yang ada alam-alamnya itu ya? Alam Sunda? Iya. Alam Sunda? Ya itu ya mungkin ya. Itu kan makanan Sunda gitu ya? Iya memang. Makannya maksudnya kita ngambil sendiri gitu kan? Iya betul. Tipenya, oh iya bener, itu ada alam Sunda ya. Ada satu lagi tuh yang di Megabendung, mirip-mirip. Tapi dia yang tempatnya mungkin lebih klasik, lebih bagus. Apa namanya ya, lupa. Itu Bumiaki ya? Bumiaki ya, betul. Oh itu enak banget itu. Masakan Sunda, berarti Mas Abe cocok dong pas kuliah Sunda? Dia kuliah di Bandung? Bandung. Pastilah makannya Sunda ya? Sok atuh nyari Sunda. Sok atuh tiasa kan? Sok nyari Sunda, sakedik. Karena orang ya kuliahnya di Bandung, jadi Mas Abe ini bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Biasa, sakedik-sakedik. Oh, terus biasanya. Ya. Kayak kalau orang lagi rame di TikTok itu, coba kamu bahasa Batak. Oh, cok ya. Coba kamu bahasa Batak. Coba kamu bahasa Sunda pakai logat Batak gitu ya. Horas mah dihita saluhut nak gitu. Kalah itu salah satu candaan aja itu yang lagi ramai di TikTok sekarang. Tapi gimana pun meskipun logatnya Batak, tapi tetap orang bahasa Sunda. Aku ngerti. Jadi hati-hati kalau sekitar sini orang ngomongin aku pakai bahasa Sunda. Ngerti nih. Aku ngerti. Bahkan yang paling halus karena aku punya pengalaman itu KKN namanya waktu kuliah itu di Ciamis, sekitar 2 bulanan lebih di sana. Jadi tinggal benar-betul dan hidup bersama dengan warga asli Sunda. Di sanalah aku mengerti bahwa bahasa Sunda yang digunakan di Bandung yang pakai koma bahasa anjing itu, itu nggak bener. Itu kasar banget. Ya, kasar banget. Ya, dan ya itulah makanya belajar pelan-pelan. Sekarang trennya di Bandung malah bahasa Indonesia dicampur belakangnya anjing itu. Nah itu jadi kayak koma kan. Nyawa aing gitu kan. Waduh. Itu dia. Gitu. Nabila. Jadi Nabila adalah gadis berdarah. Gadis atau udah nggak gadis lagi? Udah nggak gadis. Sorry. Masih gadis. Kan tadi katanya mau dikenalin ke komunitas. Oh iya, sorry. Dan masih gadis, Mas Abe, by the way ini sambil promo ya. Udah di usia menginjak kepala 3. Berarti saya belum menemukan. Putri Minang tinggal di puncak di Bogor dan ingin mencari pujaan hati, barangkali bisa jadi dari komunitas Aku Batak Elegan. Nah, cakep. Itu dia. Nanti Mas Abe ya yang ajak. Tenang. Habis ini tayang nanti kita promote nanti orang-orangnya. Oke, Itu dia. Mas Abe masih mau lunch-nya nih? Dilanjut atau? Aku nampaknya cukup. Ada satu kutipan bagus tuh. Apa tuh? Jadi ngomong-ngomong soal kuliner tadi ya. Ini kan kita bicara soal kuliner. Jadi menjaga makan dan menjaga bobot tubuh itu pilihan. Ya. Nah, tapi untuk makan makanan yang enak itu adalah kebutuhan. Ya, gitu. Betul. Jadi harus apa istilahnya ya? Hidup itu harus balance. Jadi jangan serius-serius banget. Jangan serius banget ya, gitu. Balance. Kayak tadi tuh pola diet juga, you akan betul-betul tersiksa deh kalau cari diet yang benar-benar nggak bisa makan sama sekali. No. Kalau ngikutin si trainer dietnya itu bakal kesiksa banget sih. Iyalah, ini makan kayak gini berapa sih gitu ya? Iya. Tahu juga abis ini kita jalan kemana, udah berapa kalori yang terbuang, Makanya terus juga kan, tadi dibilang ada day cheating kayak gitu. Maksudnya jangan serius-serius amat lah, ada cheatingnya. Itu, apalagi yang kayak gini kan sebetulnya. Nah, aku juga berpikir kalau gini kan terlalu banyak menurut aku nih kalori dan fatnya. Jadi aku lebih memang suka menikmati air putih lebih banyak dibandingkan minuman manis. Nah, itu pun bahkan sebelum aku diet gitu loh. Oh iya. Oke. Ya, thank you banyak udah visit dan mau di-invite di channelnya kita. Makasih banyak. Jangan lupa ya nanti promote di komunitas. Of course. Nanti kirimin segera. Nanti kita akan kirim linknya di Instagram untuk bisa diklik oleh teman-teman pecinta kuliner. Oke. Dan ini adalah kuliner yang menurut saya mencerdaskan. Jadi kita tadi bicara kuliner
dari Sumatera Selatan, tapi kita juga bicara kehidupan dan kultur yang mencerdaskan. Ya, betul. Jadi benar-benar berbobot ini kontennya. Ya. Gengs, jadi Squad Culinary ini adalah kumpulan anak-anak yang berbakat dan juga punya minat untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang kuliner. Jadi digitalisasi kuliner itu adalah salah satu promote UKM, juga kemudian juga bisnis makanan, termasuk kreativitas anak-anak ini. Jadi dukung terus. Jadi tombol like-nya, kemudian juga komentar yang positif atau kemudian komentar tempat-tempat yang akan dikunjungi, dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, thank you Mas Abe. Siap. Sukses. Sampai thank you. Thank you.